Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Semoga apa yang telah kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita. Pun demikian kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk beriman dan mampu bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bagi para pelaku maksiat semoga diberikan oleh Allah kekuatan untuk bertaubat sehingga mampu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita untuk menyiapkan agenda inti Ramadan mengacu pada kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 5 hal yang telah dicantumkan dalam buku kami tentang makna ayat puasa dan juga telah teman-teman miliki khususnya yang terhubung dengan Mira Ma'had Islam Rafia Akhir. Ada satu paket terkait dalam kurikulum pembelajaran. Kita telah belajar beberapa hal yang telah kita kaji, baik itu berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian juga bagaimana cara berinfak atau bersedekah khusus di bulan Ramadan. Lalu telah kita tuntaskan kemarin pembahasan tentang doa yang menyelimuti seluruh waktu terkait dengan hari-hari Ramadan. Setiap pergantian waktu yang di dalamnya ada potensi ibadah disertai pula dengan doa. Dan setiap waktunya itu luar biasa, ada penekanan doa-doanya. Jadi awal mula masuk Ramadan ada doa sendiri, saat malamnya qiyam ada doa sendiri, saat masuk waktu sahar ada spesifik permintaannya, dan saat menunaikan ibadah siam dari fajar sampai dengan maghrib itu pun demikian mengiringi ada hal-hal yang memang penekanannya di setiap waktu berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya, dan itulah kemuliaan Ramadan. Nah sekarang kita akan kumpulkan semua itu menjadi ragam-ragam kebaikan, amal-amal mulia yang bisa dilakukan saat Ramadan. Dan ini yang menjadi kurikulum dari inti pembahasan kita menyiapkan agenda Ramadan. Peluang apa saja yang bisa kita kumpulkan yang dengan itu kita bisa rencanakan untuk dieksekusi di Ramadan yang akan datang. Latihan di bulan Sya'ban ini, alhamdulillah saat ini telah kita masuki di hari kedua bulan Sya'ban tahun 1443 Hijrah. Masih ada bentangan waktu yang cukup ke depan untuk menyiapkan diri, berlatih membiasakan amalan ini sehingga maksimal ditunaikan saat Ramadan nanti, insya Allah. Baik, kalau kita lihat di buku ini, kita telah bahas bagian pertama, kedua, kemudian kita lompat sejenak ke yang keempat dan gabungkan dengan yang kelima, istighfar itu dalam rangka bertakarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan kembalikan ke poin 3, seperti pernah saya ulas di jumpa video-video yang telah lalu. Mengapa kita lompat ke 4 dulu membahas tentang doa dan perpaduan dengan yang kelima dalam rangka bertakarub kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kita kembalikan ke yang ketiga, yaitu bagaimana mengumpulkan semua ragam-ragam kebaikan yang mungkin kita hadirkan. Sekarang kita akan coba turunkan semua inti amalan yang mungkin dilakukan saat Ramadan dengan turunan-turunan cabangnya. Jadi dari yang pokok sampai ke yang cabang. Baik amalan yang berlangsung di malamnya, kan dimulai dengan malam kan? Ya, bertemu dengan maghrib, berlanjut ke lail kan? Ataupun juga nanti ke siangnya. Ya, nanti kalau simpelnya itu cuma dibagi 2. Al-lail wan nahar, malam dan siang. Nanti batasnya ini dimulai dari pembukanya maghrib, ya. Zulafam minal lail itu dibuka dari maghrib ke isya, terus lail sampai ke waktu sahar. Nah, adapun nanti permulaan siangnya nanti diawali dengan ibadah siam dimulai dari fajar sampai dengan ke maghrib lagi. Jadi kalau kita bicara siang yang dipahami di sini bukan siang dalam pengertian zuhur, nahar, bukan. Tapi bentangan dari awal yang membuka amalan menuju siang. Dari mulai subuh, fajar,
sampai terus berjumpa dengan maghrib kembali. Nah, dari perputaran ini sehari semalam mencakup siang dan malamnya, kita akan keluarkan amalan inti yang terkait dengan Ramadan. Ini ya, yang bisa kemudian kita siapkan dieksekusi nanti. Jadi apa saja yang kiranya bisa kita lakukan saat Ramadan nanti, sehingga tidak ada kebingungan. Jadi begitu masuk ke waktunya, sudah masuk malam, kita tahu apa yang mau dikerjakan saat ini. Sudah masuk fajar, kita mengerti apa yang dilakukan saat ini. Nah, rencana untuk menyusun itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali ada poin-poin agendanya, ada kegiatan-kegiatannya. Nah, ini yang coba kita turunkan. Baik, kita mulai dengan amalan pokok dulu ya, yang terkait dengan sholat dulu ya. Sholat, karena nanti ketika dimulai dengan amalan malam, paketnya qiyam. Ingat ya. Jadi masuk nanti Ramadan saat maghrib, sudah mulai berpindah waktu, masuk satu Ramadan, kemudian masuk ke sholat isya, lalu dengan sunnahnya, dan dimulailah amalan qiyam setelah itu, qiyam. Dan terikat dengan hadis Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan qiyam khusus di malam-malam Ramadan, dilakukan dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disertai dengan muhasabah, mengoreksi diri, ada ketulusan di dalamnya, berpotensi diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya sampai detik itu. Dan diajarkan kita doa yang sangat viral, telah kita bahas, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan diharapkan boleh jadi malam yang kita jumpai bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nah, jadi ini amalan inti yang pertama, salat ya. Baik itu yang terkait dengan fardunya, kalau ini yang pokok ya teman-teman. Jadi baik Ramadan ataupun di luar Ramadan, yang pokok, yang fardu tidak berubah, yang 5 waktu itu. Dan nilainya bertambah saat Ramadan. Ingat ya, nilainya bertambah saat Ramadan. Jadi itulah kemuliaan waktu dan tempat. Berbeda antara kita mengerjakan satu amalan di waktu biasa dengan waktu istimewa, di tempat biasa dengan tempat yang istimewa. Al-Masjid Al-Haram itu tempat istimewa, Masjid Nabawi tempat istimewa, Masjid Al-Aqsa tempat istimewa. Salat yang dilakukan di Masjid Al-Haram dengan misal di Indonesia, taruhlah di Bekasi, di sini ada Masjid Al-Ihsan misalnya, nilainya berbeda. Di Masjid Al-Haram sekali sholat itu berpeluang mendapatkan 100.000 kebaikan. 100.000 kali nilainya. Jadi kalau saya misal sholat di Masjid Al-Ihsan, misal di Bekasi, subuh, maka berapa yang didapatkan? Sekali sholat berpeluang 10 pahala, 10 kebaikan. Dikerjakan berjamaah kali 27 kali lipat. Di Masjid Al-Haram nilai sholat saya itu 100.000 kali dibandingkan dengan yang dikerjakan di sini. Jadi kalau saya berkesempatan sholat subuh di sana, itu sama dengan 100.000 kali yang saya kerjakan sholat di luar Masjid Al-Haram. Ya? Baik ke Masjid Nabawi nanti, mulia juga. Nilainya tinggi juga 10.000 kali. Ke Masjid Al-Aqsa 1.000 kali nilainya. Ya? Nah ini yang mau saya katakan, di tempat tertentu yang istimewa, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Di kemuliaan satu tempat bukan ingin mengkultuskannya, tapi mengambil aura kebaikan di tempat itu supaya ditebarkan ke setiap tempat yang lainnya. Sehingga seakan-akan ketika Anda berada di Masjidil Haram, belajar dengan baik, membiasakan dengan mulia, sehingga ketika keluar kembali ke tempat masing-masing merasakan suasana masjid dimanapun itu seperti gairahnya seperti ke Masjidil Haram. Artinya semangat meningkatkan ibadahnya, itu yang dimaksudkan. Nah sama dengan waktu-waktu tertentu juga. Terkait dengan ibadah, suasananya berbeda. Sholat fardu 5 waktu ditunaikan di hari-hari biasa seperti Sya'ban saat ini misalnya. Berbeda dengan Ramadan, ketika masuk Ramadan pahalanya berkali lipat lagi, Nah, seperti hadis-hadis yang pernah kami utarakan sebelumnya. Jadi ada potensi yang sangat besar. Karena itu jangan dianggap ini satu hal yang biasa, sekalipun kita biasa menunaikan 5 waktu dalam sehari, tapi Ramadan berbeda tinjauannya, suasananya lain. Karena itu jaga selalu sholat ini yang fardu bertambah kualitasnya. Ya, kualitas.
Kalau kuantitas tidak mungkin, karena tetap 5 waktu dan 17 rakaat. Tidak akan menjadi misalnya kalau Ramadan, saking ingin semangatnya subuh jadi 3 rakaat. Tidak, tetap dia 2 rakaat. Rumusnya tetap 2-4-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, dan 4 isya. Cuma kualitas bisa kita tingkatkan. Dari yang sendirian misalnya kan munfarid, ya, ada umumnya, walau tidak selalu, misalnya dalam kegiatan harian di luar Ramadan, kadang dikerjakan sendirian, naikkan dengan berjamaah. Nih, kualitasnya naikkan. Jamaahnya kalau ingin dinaikkan lagi, naikkan levelnya. Saya tunaikan di masjid. Nah, dan Masya Allah gairah penunaian salat berjamaah di masjid selama Ramadan, sepanjang pengalaman kami berinteraksi di Indonesia ini, Masya Allah, sampai di kantor-kantor pun dorongannya itu sangat kuat. Ya, sampai di zuhur pun ada kultumnya, kan? Ya, ada ceramah tertentu dengan durasi tertentu, itu semangatnya cukup tinggi. Bahkan ada di suasana kantor tertentu itu malamnya masih ada yang tilawah, Masya Allah. Ya, semoga Allah muliakan ya dan berikan pahala melimpah kepada orang-orang yang memfasilitasi itu semua. Ya, dan memberikan kebijakan-kebijakan, memanfaatkan kedudukan jabatan untuk berbuat yang baik, yang memfasilitasi kemuliaan. Kan kalau secara spiritual baik, pasti akan terbawa dalam kegiatan, rutinitas harian, termasuk di pekerjaan. Teman-teman sekalian ya, jadi yang 5 waktu, karena nilai pahalanya bertambah saat Ramadan, maka naikkan kualitasnya. Ini dia, dari yang sendirian ke berjamaah, dari yang berjamaah, nih, naikkan levelnya sedapat mungkin, tunaikan di masjid. Dari sekian banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian, keluarkan semua yang nafilah. Ya, nafilah. Jamaknya nawafil. Nawafil. Nafilah jamaknya nawafil. Hukumnya disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu hukumnya, kan? Namanya yang ditunaikan itu nafilah. Jamaknya nawafil. Untuk membedakan dengan yang fardu, ini berhukum sunnah. Ini tambahan dari yang pokok. Ya, menyempurnakan yang pokok. Jadi ini tambahannya, penyempurna dari yang pokoknya disebut apa? Nafilah. Jamaknya nawafil. Hukumnya sunnah. Nah, ini sekali lagi, timbangannya selalu momen yang spesial. Karena momennya spesial, Ramadan, berbeda. Baik kualitasnya, pahalanya, peluang kebaikannya. Karena itu sedapat mungkin, kita bisa keluarkan tuh semua potensi sholat-sholat nafilah. Yang nawafil, yang bisa kita lakukan. Baik di malam ataupun di siangnya. Maka keluarkan semua jenisnya. Kalau memungkinkan, jangan sampai luput setiap hari. Ya, kita dawamkan tuh, kita kerjakan, buru kemuliaan Ramadan. Ya, minimal selama Ramadan kita sempurnakan. Karena kapan lagi dapat sholat sunnah yang pahalanya melimpah, kan? Yang potensi doa terjawab dengan cepat di sela-sela itu. Maka kita keluarkan. Nah, ada sholat-sholat nafilah yang berhukum sunnah yang ditekankan dan menjadi paket Ramadan. Ini jangan sampai tertinggal. Ya, ini yang nawafil tapi sifatnya pokok, bagian dari paket Ramadan dan ditekankan. Khususnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan kepada rangkaian ayat-ayat puasa. Kita ambil contoh, misal qiyam yang dilakukan pada malam hari yang dikenal dengan tarawih. Saya sudah pernah jelaskan kenapa dipopulerkan dengan nama tarawih. Ya, baik. Ini ya teman-teman sekalian. Jadi dikerjakan di malam hari setelah sholat isya dengan sunnahnya, ya kan? 2 rakaat ba'da isya. Setelah itu langsung masuk ke tarawih. Ingat sifatnya ya, yang telah kita pelajari. Cek lagi di video sebelumnya. Ya, jadi nama salatnya qiyam al-lail. Tapi ingat sifatnya ditunaikan dengan tarawih. Jamak dari kata tarawihah. Yang tenang, yang nyaman, yang memberikan sentuhan kepada jiwa, pengaruh kepada hati. Dan di sela-sela antara 2 rakaat itu ketika salam berdoa dulu kepada Allah, minta kebaikan seperti yang pernah kita terangkan. Nah, ini paketnya. Nah, ini diupayakan betul sekalipun ini sifatnya sunnah. Ya, tapi sangat ditekankan, muakkadah sifatnya. Dan jadi paket bagian dari rangkaian ibadah Ramadan. Jadi sedapat mungkin jangan sampai ditinggalkan karena ini
ada hadis spesifik yang memberikan penekanan kuat dengan pahala, dan bukan sekedar pahala, bonus ampunan dosa, gitu kan? Pahala yang sangat besar dan berpengaruh untuk menyempurnakan ibadah siam di siang harinya. Seperti pernah saya uraikan. Karena itu maksimalkan ini, jangan luput di setiap malam. Hati-hati. Karena saya ingatkan dari sekarang sebelum masuk ke Ramadan. Ya, seringkali terjadi nanti teman-teman sekalian, kita dapati suasana-suasana yang grafiknya bukan naik tuh. Ya, kadang-kadang turun, bahkan terus menurun sampai ke puncaknya menjelang Idul Fitri itu. Nah, ini jangan terjadi lagi. Karena belum tentu kita dapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Ingat ya. Jadi malam pertama sama dengan pertengahannya terus sampai dengan akhirnya. Maksimalkan ini. Ya, ibadah tarawih ini. Kemudian di luar ini ada yang bisa kita optimalkan juga. Nah, ini yang kita keluarkan. Malamnya sampai dengan siangnya. Bisa kalau kita ambil malamnya, selain tarawih dalam pengertian ini qiyam, ya, qiyam Ramadan. Baik, setelah menunaikan sholat isya, baiknya supportkan dengan berjamaah dan 2 rakaat kemudian sunnahnya rawatib yang mengikuti itu, tunaikan qiyam. Ini kalau sudah selesai ditunaikan, malamnya bisa kembali setelah istirahat, kita istirahat malam misalnya, bangun taruhlah jam 3, setengah 3, sementara fajarnya setengah 5 misalnya kan, persiapan menuju waktu sahar, boleh kita bangkit lagi, tunaikan tahajud malam harinya. Masih boleh. Dan saya sudah pernah bahas, ya, tahajud di waktu Ramadan juga keterkaitannya dengan witirnya seperti apa. Bagi yang memahami witir itu sebagai penutup dan tidak ada rangkaian sholat lagi setelah itu, maka ada yang mengakhirkan witirnya di akhir. Ya, setelah nanti tahajud. Jadi dia tarawih dulu, witirnya belakangan. Kan ada pemahaman yang masih boleh setelah witir. Dicek ya video saya sebelumnya supaya paham pengertian itu semua. Jadi masih boleh sholat setelah witir karena dipahami witir yang dimaksudkan menutup rangkaian yang sebelumnya. Jadi kalau ingin membuka yang baru lagi nggak ada masalah, silahkan dibuka lagi. Nah, ini ada 2 versi nanti. Ya, kalau sudah witir di tarawihnya, malamnya silahkan tahajud. Versi yang pertama tidak perlu witir kembali, cukup tambah sholat. Versi yang kedua, kalau belum mendekati fajar atau mungkin batas minimalnya waktu sahar itu, ya boleh silahkan tutup lagi dengan witir untuk menutup rangkaian sholat itu, lalu persiapan ke amalan sahur dan menjelang kepada fajar. Intinya ini, ada tahajud. Baik ya, tarawih, kemudian tahajud, witir, dimasukkan ke sini. Jelas ya teman-teman sekalian. Jadi ini saya pisahkan karena redaksi hadisnya nanti salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadukumul fajra ya falyutir rak'ataini. Salat malam itu tunaikan paling minimal standarnya 2 dan jika khawatir di antara kalian akan tiba waktu fajar, ya, fajar akan segera tiba, maka silahkan segera tutup dengan witir 1 rakaat minimalnya. Ini ya gambaran teman-teman. Ini yang malam. Ini yang malam. Kemudian ada juga penyerta. Sebelum saya masuk ke waktu siang, saya masukkan di sini ada paket penyerta yang menyertai sholat fardu. Hubungannya ke sini. Kalau ini adalah paket yang menyertai Ramadan, khususnya di qiyam Ramadan, yang ini. Kalau yang ini yang akan saya terangkan, ini paket yang menyertai sholat fardu, tapi berlangsung di Ramadan juga. Seperti halnya berlangsung di luar Ramadan. Namun perlu diingat, frame yang kita munculkan adalah Ramadan. Ramadan selalu berbeda. Baik ya, selalu berbeda. Pahalanya tidak sama dengan hari biasa. Kualitasnya pun tidak sama dengan hari-hari yang biasa. Baik terkait dengan doa, istighfar, dan yang lainnya. Itu ada yang terkait erat dengan salat fardu disebut dengan rawatib. Secara singkatnya demikian. Ya. Ini fardunya sendiri itu dikenal dengan nama yang cukup beragam. Ada salat wajib, salat fardu, salat rawatib, gitu kan, yang fardu sifatnya. Untuk membedakan yang fardu dengan yang sunnah, maka disebut dengan sunnah rawatib. Kan? Ada yang memaknai rawatib ini dari segi urutannya. Urutan itu bahasa Arabnya
Tartib, gitu kan? Rattaba yurattibu tartiban. Tertib. Kemudian yang terurut 1, 2 dan seterusnya disebut dengan ratib. Jamaknya disebut dengan rawatib. Dari pemahaman yang pertama ini, maksudnya ada sholat-sholat nafilah berhukum sunnah yang berurutan dengan sholat fardu langsung. Ada yang sifatnya keadaannya sebelum sholat fardu, ada yang setelah sholat fardu. Nah, itu kita bisa keluarkan. Jumlahnya secara total itu ada 12. Ada 12, ya kan? Baik yang terkait dengan ini, penunaian di siang hari, ya, ataupun penunaian di malam hari. Tadi saya terangkan di awal, batasan siang itu pembukanya di awal fajar, awal subuh, terus sampai nanti menjelang ke maghrib. Jadi kalau kita hadirkan di sini hadisnya dari Nabi SAW, man shalla isnataya asyrata rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat, ya kan? Mengiringi salat fardunya siang dan malam. Baik ya, apa saja itu? Kalau mau kita rincikan sesuai dengan urutan waktu, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi waktunya setelah azan berkumandang, Allahu Akbar, masuk waktu subuh. Ya kan? Selesai azan, karena kita jawab dulu, berdoa. Nah, ini tunaikan tuh 2 rakaat. Ya kan? Sebelum salat fardunya. Ini yang dikenal dengan 2 rakaat sunnah fajar. Ya, atau kadang disingkat dengan 2 rakaat fajar. Yang dimaksud adalah salat sunnahnya. Dan masuk kategori rawatib. Urutannya sebelum fardunya. Nah, sebelum disebut dengan qobla, maka sering disingkat dengan qobliyah, itu kan? Baik. Ini punya keistimewaan sendiri. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah itu yang ditunaikan sebelum sholat subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dapat apa itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Nanti kita lihat saat kembali kepada Allah. Dan ini hati-hati ditunaikannya Ramadan. Jangan tinggal. Jadi selain Ramadan saja, begitu dikuatkan, dimotivasi untuk mendapatkan ini. Apalagi saat Ramadan. Ya. Kemudian arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa 2 rakaat. Jadi tunaikan 2 rakaat, kemudian salam, tunaikan 2 rakaat lagi, kemudian salam. Bisa langsung 4 rakaat. 4 rakaat, kemudian salam. Ya, ditengahi dengan tahiyat. Karena setiap sholat yang lebih daripada 2 rakaat, itu umumnya menggunakan tahiyat. Karena batas standar paling minimal sholat selain sholat witir itu 2 rakaat ya. Karena witir itu penutup, maka menjadi ganjil. Jelas ya? Ini teman-teman. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah. Ya. Setelah itu bahasa Arabnya ba'da. Ya. Ba'da. Jadi ada salat ba'diyah. Sebelum qabla, setelah ba'da. Jadi kalau sudah pakai ba'da, jangan pakai setelah lagi. Atau kalau ada kata setelah, jangan pakai ba'da lagi. Ya. Nanti kita ketemu di Masjid Al-Ihsan ya. Kapan? Nantilah setelah ba'da asar. Nah, itu kebanyakan. Kebanyakan. Ba'da itu artinya apa? Setelah. 2 rakaat setelah zuhur. Jelas ya? Baik. Nah, kalau biasanya sholat-sholat sunnah terkait kalau mampu dilakukan di tempat berbeda, misal kalau dekat rumahnya dengan masjid, lakukan di rumah. Baru kemudian fardunya di masjid. Kalau dekat dengan masjid. Kalau jauh ya lakukan di masjid. Ya, ini maksudnya apa? Supaya banyak tempat-tempat sujud yang pernah kita gunakan untuk ibadah dan bersaksi di akhirat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nanti di situ ada tapak-tapak bekas kita beribadah dan itu ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan. Kemudian rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Lalu 2 rakaat rak'ataini ba'dal isya, setelah isya. Nah, ini dia. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Bila kita jumlahkan 2 tambah 4, 6,
tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Ini jumlahnya berapa? 12. Siapa yang bisa konsisten menunaikan ini selama hidupnya, maka Allah akan memberikan satu apresiasi yang tinggi, membangunkan untuknya satu istana, satu rumah di tepian surga. Masya Allah, ya, sangat luar biasa. Dan umumnya komen para sahabat setelah menerima ini, baik di lingkar keluarga Nabi SAW ataupun sahabat terdekat Rasulullah, itu langsung komen pertamanya setelah mendengar berita ini, ya, mereka kemudian memberikan perhatian khusus dan tidak meninggalkan ini, ya, selama ada kemampuan sampai mereka wafat. Nah, khusus yang ini sebelum zuhur, yang 4 rakaat ini, kalau kita melihat versinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan meriwayatkan pula tentang hadis yang sunnah rawatib ini, maka ada riwayat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 2 kali 5, 10 jumlahnya. Ya. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, 2 riwayat antara yang 4 dengan yang 2, maka ditemukan kalau mampu lakukan 4 rakaat, ya kan? Kalau terbatas waktunya, cukupkan dengan 2 rakaat, tidak ada masalah. Baik ya, dipahami ya. Jadi yang diutamakan kalau mampu ini 4, kalau tak sampai ke 4, 2 rakaat. Ya, ini sering ditemukan kadang di kantor, suasana terbatas dan sebagainya, maka silahkan disesuaikan dan tidak perlu terburu-buru. Mengejar waktu sampai pengen 4 tapi nggak khusyuk, itu tidak baik. Ya, karena ada juga riwayat yang menyebutkan 2. Nah, ini kalau kita bagi silahkan ditempatkan. Yang siang yang mana? Oh, yang ini masuknya nih. 1, 2, ini kan 3. Ini masuk wilayah siang. Adapun kalau sudah masuk ke maghrib, ke isya, ini masuk wilayah ke sini, antar malam. Jelas ya? Nah, ini dulu yang rawatib ya teman-teman sekalian, yang mengiringi salat-salat fardu bersamaan. Dan ini punya fungsi kalau kita lihat di hadis sahih, ini diantara fungsinya melengkapi nanti yang kurang-kurang di salat fardu. Jadi kalau amalan salat pertama dihisab itu nggak sempurna yang salat fardunya, itu dicari amalan sunnahnya. Ya, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk bisa disempurnakan dengan amalan sunnah. Dicek tuh, lihat, cek, sempurnakan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nah ini ada juga yang memahami disebut rawatib masih bentuk jamak dari kata ratib, tapi lebih kepada nilai tambahan pahalanya, bonus. Jadi kalau yang pemberian pokoknya disebut dengan ajrun, ya, bonusnya ini ratib. Jadi kayak orang kalau kerja ditambah lembur kan dapat tambahan gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang menunaikan ibadah pokoknya ditambah dengan sunnahnya yang berurutan baik sebelum atau setelah salat fardu, maka dia mendapatkan tambahan bonus pahala, bonus penyempurna. Karena itu disebut dengan rawatib, jamak dari kata ratib dengan pemaknaan yang kedua mengacu kepada penambahan bonus pahalanya. Ya, tidak ada persoalan mau diartikan yang pertama atau yang kedua. Intinya ada salat-salat berhukum sunnah, sifatnya nafilah, mendampingi salat-salat fardu baik sebelum atau setelahnya. Kemudian ada salat mutlak juga. Mutlak, ya, yang sifatnya tidak beriringan langsung atau berurut langsung dengan salat fardu baik sebelum atau setelahnya. Ada yang memang dekat waktunya dengan salat-salat fardu, ada yang terikat tidak terlampau dekat dengan itu tapi cukup jauh waktunya, ya. Jadi ada yang terikat dari segi pendampingannya dekat dengan salat fardu seperti halnya rawatib, tapi ada juga yang waktunya terpisah cukup jauh. Ya, tapi itu bisa ditunaikan dan ada contoh-contohnya, iringan dalilnya, baik isyaratnya di Al-Qur'an ataupun prakteknya langsung dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bedah antara siang dan malamnya teman-teman sekalian. Misal yang tidak diikat dengan waktu sama sekali, ya, misalnya ada salat sunnah wudhu, ya. Setiap selesai wudhu, kalau Anda ingin salat sunnah, boleh silahkan lakukan salat sunnah wudhu. Misal tahiyatul masjid, ya, tahiyat masjid. Tahiyat masjid itu nama bagi salat sunnah yang ditunaikan,
Ya, setiap 2 rakaat. Bahkan ada yang tidak membatasi dengan nama sunnah. Pokoknya setiap 2 rakaat yang dilakukan pertama kali masuk masjid sampai dia duduk dengan niat i'tikaf misalnya, itu disebut dengan tahiyatul masjid. Salat apa saja. Ya, ini berdasar keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika satu di antara kalian masuki masjid berniat untuk i'tikaf duduk, kan? Maka jangan langsung duduk, kecuali coba mulai dengan salat dulu sunnah 2 rakaat. Nah, sunnah yang dimaksudkan di situ tahiyatul masjid. Bentuknya bisa apa saja. Ya, kalaupun tidak ada salat spesifik misalnya, taruhlah semacam salat duha kah, atau terkait dengan ini qabliyah ba'diyah kah, kan? Sepanjang dia masuk ke masjid memulai dengan itu sifatnya sudah tahiyatul masjid. Kalau tidak ada sama sekali, dia pengen ke masjid saja, pengen i'tikaf, pengen baca Quran, dia wudhu, dia datang, dia boleh tunaikan langsung dengan niat tahiyatul masjid. Jelas ya? Ini nggak diikat dengan waktu. Kemudian ada yang terkait dengan waktu yang dekat dengan sholat tertentu. Misal, kalau di sini kita temukan subuh, zuhur, kemudian ini zuhur lagi, maghrib, isya. Asarnya belum ada. Ya? Maka di asar itu ada yang mengiringi sholat asar. Jumlahnya 4 rakaat. Ya, mengiringi sholat apa? Asar. Jumlahnya 4 rakaat. Dilakukannya setelah masuk waktu asar. Adzan berkumandang, jawab dulu, selesai berdoa dulu, maka tunaikan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, sebelum asar. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu mara'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang mampu menunaikan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jelas ya? Nah, jadi ini boleh dilakukan 4 rakaat, bisa 2 rakaat, 2 rakaat, teknisnya seperti yang ini, yang zuhur, atau juga ya bisa langsung 4 rakaat secara sekaligus. Ada yang memahami kalau tak mampu 4 sebelum zuhur, itu yang dilakukan sebelum asar itu. Ada yang memahami demikian. Tapi karena ini spesifik terpisah dan redaksinya sangat spesifik gitu ya. Kalau yang ini zuhur sendiri, ini asar sendiri. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini 4 rakaat bisa dilakukan sebelum asar. Kemudian antara adzan dengan iqamah. Antara adzan dengan iqamah secara umumnya. Ya. Ma bainal adzanaini ya rak'atan. Di antara 2 adzan, ya maksudnya adzan dengan iqamah ada 2 rakaat. Seperti kalau kita contohkan misalnya ini isya nih. Ya, adzan isya, Allahu akbar, selesai isyanya, nunggu untuk salat fardu, masih ada jeda waktu menunaikan. Kalau yang ini kan masuk rawatibnya setelah isya. Ya kan? Sebelum isyanya boleh nggak? Boleh, masuknya ke sini. Masuk pada keumuman hadis 2 rakaat di antara adzan dan iqamah. Jadi ya? Baik, apalagi misalnya ya, ada salat duha. Duha. Nah, salat duha ini teman-teman sekalian, waktunya terbentang. Waktunya terbentang. Dari mulai matahari telah melewati batas terbit. Jadi begitu terbit, ya itu di masyrik, timur terbit. Nah, dari pas matla, tulu'a, ya tempat terbitnya itu mulai terbit, dia mulai bergeser tuh. Ya kalau di bayangan itu 1 tombak ya, bayangan awalnya itu sudah mulai 1 tombak. Ya kalau diukur kurang lebih 15 menit lah setelah di batas terbitnya 15 menit dia bergeser. Ya itu sudah masuk awal duha. Pergeseran sekurang lebih 15 menit dari waktu terbit misal ya. Misal kalau subuh sekarang misalnya 4:30 gitu kan. Ya, terus nanti waktu terbitnya jam 6 kurang 1/4 misal saja. Nah, ambillah 15 menit dari situ. Kurang lebih nanti jam 6. Ya, kurang lebih dapatnya jam 6. Jadi kalau kita mau ambil amannya 1,5 jam setelah subuh lah kurang lebih ya. Nah, itu sudah mulai masuk awal duha. Nah, pergeseran matahari dari tempat terbitnya kepada waktu pertama di duha ini, itu yang disebut dengan isyraq namanya. Isyraq, ya, keadaannya disebut dengan syuruk. Yang disebut dengan salat syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Oh, pahalanya besar sekali nih. Ya, pahalanya besar. Man sholal ghadata fil jama'ati, siapa yang menunaikan salat subuh ya, kemudian secara berjamaah
Ada redaksi lain fil masjid, ya kan? Ditunaikan di masjid. Kemudian setelah itu dia duduk berzikir, tsumma yaqudu yadhkurullah. Dia duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tuh banyak amalannya. Bisa baca Al-Qur'an, ya kan? Bisa menyimak ta'lim misalnya, bisa ya kalimat thayyibah, bisa berdoa dan sebagainya. Sampai tiba awal duha yaitu syuruk. Nah, kemudian dia salat, tsumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala bisa senilai haji dan umrah. Ya, sempurna, bukan berarti sudah haji atau sudah umrah, tidak. Tapi pahalanya ada nilai yang sangat besar di dalamnya. Ini awal duha. Jumlah standar penunaiannya 2 rakaat. 2 rakaat. Ya. Waktunya kurang lebih 1,5 jam lah ya, dari sejak subuh itu kurang lebih 1,5 jam, tinggal diukur saja. Jadi kalau misalnya subuh sekarang 4:30, maka kurang lebih jam 6, batas amannya seperti itulah ya. Kemudian setelah itu terbentang dari pertengahan sampai akhir, dari pertengahan, pertengah duha kan, ini awal duha yang ini pertengahan, ini akhir. Ya, kalau zuhur itu batas menjelang akhirnya sampai zawal, sampai zuhur. Jadi kalau sekarang jam zuhur itu kan jam 12 lewat 01 ya waktu Indonesia bagian barat untuk saat ini. Ya, nah jadi sebelum zuhur ini, sebelum masuk ke zuhur itu batas akhirnya. Ya, jadi kalau sudah zuhur sudah tiba, zawal ya selesai, nggak ada duha lagi. Ya kan? Jadi dari awal terus sampai ke zawal, sampai tiba waktunya zuhur. Nah, teman-teman sekalian, ini ada batas pertengahan, ada batas akhir. Misal kalau ini awal-awal masih jam 6, jam 6.30, ya pertengahan sekitar jam 9, gitu kan? Sampai dengan jam 10.30 atau jam 11-an, gitu kan? Misal. Batas akhirnya dari jam 11 sampai menjelang zuhur. Ya, sampai menjelang zuhur. Nah, kurang lebih seperti itu. Berapa ditunaikannya rakaatnya? Standarnya 2, boleh 4, boleh ada hadis spesifik menyebutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 8 rakaat. 2 sampai 8 rakaat. Ya. Ada juga keterangan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang menerangkan sebetulnya nggak ada batas spesifiknya. Jadi kalau mau dimulai 2 silahkan, 4 silahkan, sampai ke 8 silahkan. Yang penting sampai tiba akhir waktunya. Ya kan? Mengambil pada keumuman makna hadis itu salatul laili wan nahari masna masna. Salat yang ditunaikan di malam hari ataupun bahkan di siang hari itu standarnya ditunaikan dengan 2 dan tidak ada batasan spesifik kecuali batas akhir waktunya. Ini duha. Manfaatnya banyak nanti. Kalau yang ini pembukanya bisa senilai potensial haji ataupun umrah, maka yang lainnya nanti ada potensial pengganti zikir dari seluruh bagian tubuh kita. Ada pengentas dari musibah umum yang mungkin menimpa, namun dientaskan oleh Allah, ditepikan dari orang yang dimaksudkan. Harusnya mengalami macet, tiba-tiba orang ini bisa lancar, dapat alternatif. Ada musibah besar, yang lain kebanjiran misalnya karena kondisi tertentu dan kita berlindung dari itu. Kita berharap semuanya baik-baik, selamat, dibebaskan dari keburukan. Dan kembali juga pada perilaku kita untuk menata dengan baik. Yang ini selamat misalnya ya, dan sebagainya. Nah itu musibah umum yang diduga akan dialami pada umumnya dan Allah selamatkan. Itu diantaranya. Ya, dan bagian akhir, ini spesifik seperti ahli Kuba umumnya sering menunaikan ini. Sampai sahabat penasaran, kemudian dikomentari. Nah ternyata di waktu-waktu mendekati zawal ini, kalau redaksi hadisnya, sampai itu unta merasakan terik panas. Ya, ramadatil fisalu. Ya, sampai anak unta itu atau unta itu pada umumnya merasakan terik panas, gitu kan? Terik panas di waktu-waktu ini. Maksudnya apa? Mendekati ke arah zawal, mendekati ke zuhur semakin panas, gitu kan? Nah, sampai tibanya waktu zuhur. Nah, ini sholatul awwabin. Disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sifat sholat bagi orang-orang yang gemar bertaubat. Nah, jadi caranya pun ada spesifik beda lagi, ya. Nanti ada yang terkait dengan minta rizki, terkait bebaskan dari musibah, terkait dengan zikir, kan? Zikir pagi dan petang itu kan dimulai nanti dari sini nih.
Dan itu bisa diwakili dengan sholat duha diantaranya. Selain bacaan-bacaan bisa diteruskan di waktu itu. Nah kemudian teman-teman sekalian yang paling menarik ini nih. Mau menuju akhirnya. Nah ini sholat yang umumnya dilakukan oleh orang yang gemar bertaubat. Maka di situ diisi dengan istighfar, dengan kebaikan dan sebagainya. Ini mulia. Nah ini duha. Nah, tinggal kita keluarkan aja, bikin kurikulumnya. Sekarang tugas Anda, teman-teman, khususnya nanti yang terhubung di Mira, tolong bikin ya tabelnya. Jadi di siang ada apa aja nih? Ini seperti yang pernah saya terangkan. Tinggal keluarkan aja. Ya. Ini sudah saya terangkan dari mulai potensial subuh, sebelum subuh berapa rakaat, ya, ada 2. Setelah subuh nanti masuk duha, awal diawali dengan syuruk, terus ke pertengahannya, terus sampai ke akhirnya ketemu zuhur. Begitu adzan 4 rakaat sebelum zuhur, kan? Setelah zuhurnya ada 2 rakaat. Terus sampai ketemu dengan asar, begitu selesai adzan ada 4 rakaat tuh. Ya, sebelum ditunaikan salat asarnya. Terus selesai asar, kan? Nggak ada salat sunnah setelah itu, ketemu dengan maghrib. Maghrib, setelah adzan berkumandang, ya Nabi pernah mengatakan, silahkan salat 2 rakaat, kan? Tapi jangan dibiasakan untuk 2 rakaat sebelum salat fardu maghrib. Jadi setelah adzan boleh 2 rakaat, tapi jangan dibiasakan. Fala tattakhidhuha sunnatan. Kenapa ada redaksi itu? Karena ini maghrib itu waktu singkat, padat. Apalagi saat Ramadan. Makanya di mazhab Maliki nggak dianjurkan, ya, nggak dianjurkan. Kenapa? Karena ini waktunya sangat singkat, sangat padat, dan masih ada amalan lain yang disiapkan untuk menjelang ke Isya yang lebih utama lagi. Kadang-kadang kan baru buka, setelah itu kemudian ngejar lagi untuk makan kan, yang sebelumnya batalin berdoa makan. Maka di mazhab Maliki khususnya itu kalau sudah adzan tuh langsung qamat gitu ya, untuk memberikan kesan persiapan kepada amalan lainnya. Demikian sampai ke Isya nanti ada 2 rakaat, kan? Adzan berkumandang ada 2 rakaat di antara adzan iqamah. Isya'nya ba'da Isya ada sunnah, terus masuk lagi ke qiyam. Nah, terus malamnya tahajud. Demikian Anda tinggal petakan mana yang di siang hari, mana yang di malam hari. Nah, ini untuk sholat. Jadi PR-nya tolong bikin ya teman-teman sekalian kolom ibadah sholat, maksimalkan. Ingat Ramadan. Ramadan ya, inilah amalan inti Ramadan. Jadi kalau Anda ingin keluarkan, ini maksimalkan sholat dulu. Ya, setelah itu yang kemarin kita bahas, ada infak, ya, tuh, disusun keluarkan potensial, seperti yang kemarin saya ajarkan. Ada apa saja? Ada yang wajib sifatnya, ya, amalan terkait dengan materi, turunan dari infak itu kan amalan materi ya. Ada yang sifatnya nanti zakat, ya. Sifat zakatnya disebut dengan sedekah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada yang spesifik nanti zakat fitri, ya. Ini kan mal, ada yang fitri nanti disebut dengan fitrah juga, ya. Kalau fitri itu materinya, hal yang memungkinkan untuk disupportkan kepada makanan untuk dimakan. Kalau fitrah itu nilainya, pengaruhnya kepada akhlak untuk membersihkan jiwa dan seterusnya. Kemudian nanti ada apa lagi misalnya? Ada yang terkait dengan support makanan misalnya. Ya, dan sejenisnya. Bisa pakaian misalnya yang layak, apa saja yang kira-kira bisa dilakukan. Ini baru jenisnya teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang harus dilakukan, siapa golongan yang berhak menerima? Nah, dari sekarang. Jadi petanya dari sekarang, lingkungan terdekat dulu siapa tuh? Dan cari potensinya yang jariah tinggi. Atau yang kira-kira banyak mengalirkan pahala bukan hanya Ramadan, pasca Ramadan pun ada peluang dari itu semua. Ya, nanti dari sini kalau ini kan zakat sudah diikat kewajibannya pada siapa saja. Nanti ada infak yang sifatnya sunnah. Ini kan ada juga yang terkait dengan uang misalnya, ya, belum disebutkan. Ada pakaian, ada makanan dan seterusnya. Yang 5 golongan yang pernah saya sampaikan masih ingat Al-Baqarah ayat 215, kan? Kemudian para pejuang-pejuang di jalan Allah yang ayat 261 surah Al-Baqarah, kan itu yang dimaksudkan bisa jadi pejuang-pejuang agama dalam konteks belajar yang dapat beasiswa, ya boleh misalnya kalau mau disalurkan untuk pembangunan pesantren misalnya yang spesifik menyiapkan ulama untuk berjuang, karena orang yang berjuang dengan tintanya untuk menegakkan syariat itu sama nilainya dengan berjuang pada medan perang ketika ada tuntutan untuk melakukan itu, ya. Itu yang dimaksud di Quran surah 9 ayat 122. Maka silahkan dianggarkan
Ya, selama 30 hari misalnya ya. Apakah bentuknya bisa makanan atau ada pakaiankah atau bahkan misalnya kayak kurma ya. Terus nanti di agenda i'tikaf ya, bisa support di situ dan seterusnya. Atau peluang lain yang bisa kita baca. Ya, yang bisa kita maksimalkan. Bisa nanti ada peluang wakaf misalnya ya. Bisa nanti ada peluang-peluang yang lain yang sekiranya masuk pada kategori ini dari sekarang direncanakan. Yang terdekat siapa saja ya, dan keluarga dan seterusnya, sehingga bisa dimaksimalkan peluang ini. Lalu Al-Quran, ini sudah pernah saya ajarkan, tinggal dipraktekkan saja. Baik itu bacaan, qiraat, kemudian juga kajian, tilawah, atau hafalan, tahfidz. Tahfidz. Tolong dimaksimalkan ya. Tolong dimaksimalkan. Nanti kita akan support juga saat Ramadan. Ya, nanti ada bimbingan untuk bisa mengikuti bacaan 30 juz. Satu hari 1 juz. Kemudian nanti yang spesifik untuk tahfidz ini kita ada karantina ya. Nanti teman-teman yang tergabung dengan STUAH, sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal. Ya, nanti kita buka karantina lagi 30 juz, 30 hari selama Ramadan untuk dimaksimalkan yang di sini. Jadi kalau mau memperbanyak bacaan silahkan dibagi 1 hari 1 juz misalnya paling minimal. Ya, maksimalin sampai bisa khatam minimal 1 kali selama Ramadan. Kalau mau kajian silahkan keluarkan ayat-ayat atau surah-surah tertentu yang bisa dikaji, tematik, bisa terkait pokok surah seperti Al-Fatihah atau Juz Amma, atau tematik sesuai kebutuhan Anda, profesinya apa, keluarkan ayatnya, gali itu selama Ramadan dan rasakan kenikmatannya. Dan puncaknya hafalan. Ini sudah pernah saya terangkan detail di video sebelumnya. Saya merangkum saja supaya membuat ini jadwal-jadwal amalan intinya apa saja ya. Di sholat sudah, potensi amalan harta sudah, interaksi Al-Quran. Kemudian ada doa dan spesifik istighfar. Istighfar. Doa sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya, sudah khatam dari mulai awal Ramadan sampai dengan ketemu fajar sampai dengan maghrib lagi. Kemudian teman-teman termasuk juga yang istighfar. Ya, istighfar sudah kita terangkan waktu terbaiknya kapan dan seterusnya. Nah, ini yang tinggal dibikin agenda ya. Jadi teman-teman agendakan nih amalan intinya nih. Inilah amalan inti Ramadan. Tinggal teman-teman turunkan, bikin table. Ya, dulu saya waktu kecil bikin table ini loh. 1 sampai 30 sindisi sholat. Ya, diterangin ke bawahnya ada apa saja. Terus di checklist. Ya. Dilakukan enggak, kalau dilakukan bagus, kalau enggak kenapa alasannya, kan? Nah, terus ini misalnya amalan infak. Sampai dulu waktu kecil itu sampai ke kultum dan minta tanda tangan ke ustadznya yang mimpin tarawih sama yang kultumnya, minta tanda tangan. Saya nggak tahu ya anak sekarang masih ada apa enggak itu. Ya, saya waktu kecil tuh masih ada itu tuh. Sampai ada tugas untuk ngajar juga itu. Sampai saya maksa sendiri tuh. Dulu waktu pesantren itu minta surat tugas dari pesantren supaya bisa ngajar itu. Ya, saking ingin mencoba untuk memaksimalkan peluang-peluang untuk bisa, ya setidaknya selain berlatih untuk mengajar juga berharap Allah meridhai itu semua. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini amalan inti yang bisa kita keluarkan. Saling menyarankan untuk saya pribadi dan kita semua. Coba kita turunkan. Dari sekarang dibuat. Ya, makanya kita kasih buku catatan tuh kan. Catatan penuntut ilmu tuh. Catat dulu ini. Nanti bikin tabelnya. Saya tidak menjanjikan, tapi mencoba untuk menguasakan, misalnya di admin, dibantu untuk dibuatkan, di teman-teman tinggal checklist, tinggal urutkan. Ya, tapi masing-masing membuat dulu, karena kalau menulis itu biasanya lebih terasa komitmennya, kemudahannya dan motivasinya ada di situ semuanya. Nah, ini yang kita siapkan teman-teman sekalian. Jadi tuntas pengantar dari bahasan-bahasan kita terkait persiapan Ramadan. Tinggal nanti kajian spesifik hadis-hadisnya. Kan ayatnya sudah kan? Ayat sudah. Kemudian terapannya juga sudah, bahkan jadi kurikulum. Sekarang jadi amalan inti. Tinggal nanti hadis-hadisnya. Kita akan kembali ke topik yang ke-30 di Sahih Al-Bukhari. Jadi di Sahih Al-Bukhari ini nanti ada kitab shaum, pembahasan terkait dengan puasa. Ini kenapa disebut shaum bukan siam, karena nanti di sini membahas umum sifatnya, ya, semua yang terkait dengan puasa, baik menahannya, caranya, macam-macamnya sampai ke siamnya. Topik yang ke-30 ya, nanti kita akan belajar masuk ke sini, dan itu sudah ke penguatan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai sebelum Ramadan. Nanti kalau sudah selesai, tinggal kita maksimalkan di amalan selama Ramadan.
Nah, ini yang kita sampaikan teman-teman sekalian, dan izin menginformasikan, saya tidak bosan mengingatkan bagi yang telah tersambung dengan Mira, mohon dibaca ini. Ini sangat penting, sekali lagi ya, ini sangat penting, dan mohon dipahami pelan-pelan. Dengan setelah itu, kalau insya Allah kalau sudah baca ini, pertanyaan-pertanyaan klasik itu akan terjawab. Ya, termasuk dari penentuan awal Ramadan, bagaimana ru'yat, bagaimana hisab, kemudian juga turunannya sampai dengan nuzulul Quran itu kapan, apakah tanggal 17, apakah di akhirnya, terkait i'tikaf dan sebagainya, ini bisa diulas di sini, bisa dibaca. Nanti pendalamannya lewat ta'lim seperti ini. Kemudian bagi yang masih bertanya apakah ada peluang untuk mendapatkan ini, masih saya lihat ada sekitar 100-an, 80-an lah, kurang lebih 80-an, tinggal 80-an lagi. Dan sistemnya diikat dengan mendaftar ke Mira. Jadi kalaupun Anda mau dapat, ya daftar aja dulu ke situ. Ya, daftar dulu ke Mira, maksud saya supaya dipaksa mendapatkan manfaat. Jadi kalau ada hal-hal yang kiranya bermanfaat untuk bisa didapatkan ke depan, nah nanti Anda bisa raih itu semua. Ya, sekalipun mungkin sekarang belum ada kesempatan untuk belajar secara langsung, tapi setidaknya Anda bisa punya akses nanti ya ke video rekamannya, ke khususnya misalnya pembelajaran, sehingga dengan itu bisa mendapatkan manfaat lebih baik sekarang ataupun nanti. Berpikirnya demikian. Ya. Kemudian teman-teman, yang kedua, saya ingin juga sampaikan bahwa alhamdulillah perkembangan cukup baik di lahan pesantren, terus bergerak setiap hari, dan insya Allah kalau saya sudah ada di sana, jadi juga langsung diperlihatkan pada teman-teman semua, kita update, karena sekarang juga waktunya kita bagi, kita juga berusaha untuk berkontribusi maksimal sedapat yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan juga hadir dengan program Uwahker itu hadir di tempat-tempat mendampingi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan musibah, misalnya tentang alam, baik dari ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang gempa dan sebagainya. Insya Allah kita ada tim spesifik ya, dan insya Allah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ada timnya bekerja sama juga dan hadir. Walaupun memang kita agak berbeda, membiasakan untuk tidak banyak mengupload, maksudnya untuk menjaga supaya ada keikhlasan, ada kebaikan, dan kita juga umumnya tidak meminta donasi, karena dari teman-teman terdekat saja kita bergerak. Tapi insya Allah ya ada program untuk menyambung jembatan, kemudian ada program yang hadir seperti kemarin ada yang di Semeru, kemudian di Banten juga ada tim kita, di Pariaman, di Sumatera juga ada bergerak di lapangan. Tapi memang kita tidak upload, tidak sampaikan ke teman-teman, maksudnya untuk menjaga. Yang penting kita hadir di lapangan dan kita jadikan semua supaya terasa dampak kebaikannya. Kita lakukan berusaha sedapat mungkin ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita berbagi dengan itu. Oke, nanti ketika ada waktu-waktu senggang, saya ke lahan pesantren, kita update lagi, dan tiap hari berjalan, insya Allah secara profesional kita update. Masih ada peluang teman-teman untuk berwakaf ya ke rekening yang biasa disampaikan di Bank Syariah Indonesia, nomor 111 3 kali satunya, kemudian 4444 4 kali 4-nya 142 111 4444 kemudian 142 atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Silahkan diniatkan wakaf untuk siapa saja, untuk diri Anda, orang tua dan sebagainya, dan mudah-mudahan mengalir pahala dengan yang baik, karena saya pun tidak memiliki itu. Ya, saya tidak memiliki asetnya, materinya. Ini semua betul-betul disiapkan ya kita untuk pengabdian sepenuhnya. Mudah-mudahan Allah meridhai. Nanti kita akan lihatlah setelah kita berpulang kepada Allah, atau minimal saat nanti itu digunakan, seperti apa manfaatnya bisa dirasakan. Itu milik kita bersama, mudah-mudahan bisa dijaga, disempurnakan dengan baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan teman-teman sekalian. Insya Allah di hari berikutnya kita lihat, kalau tidak saya di luar kota atau punya kemampuan untuk pendalaman, insya Allah hari Ahad kita sambungkan untuk materi pendalaman, dan masuk ke Zoom ya. Untuk pendalaman kita diskusi lagi. Yang sudah masuk, aktifkan akunnya, masuk jawab pertanyaannya dulu ya, untuk mengecek pemahaman materi awal. Setelah itu nanti akan aktif akun Zoom, masuk undangan, tinggal masuk dan silahkan berdiskusi. Dan semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, maafkan saya masih banyak kekurangan, banyak kelemahan. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua dan membimbing kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تبنا إليك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين بطاعتك وبطاعة رسولك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا الحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.